ke warung aja nggak boleh. Atau dari keluarga kerajaan. Karena ayahnya itu tentara orang Arab Saudi. Dan hamil punya anak. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Darul Bisam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas soal hati-hati dapat lelaki yang psikopat. Jadi buat kalian yang lagi jomblo atau yang lagi nyari pasangan atau yang lagi ngejalin hubungan sama pria asing, baik itu Arab atau dari Asia atau dari Eropa atau dari Indonesia sekalipun, Jawa, Sunda, Batak, apapun itu, kayaknya penting banget nonton video ini. Kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Jadi banyak banget nih yang nanya, "Kak, aku lagi deket nih sama pria Arab, tapi aku takut dia psikopat. Kak, aku lagi deket nih sama pria Yaman, sama gak sih wataknya sama pria Saudi? Dan aku takut nanti setelah nikah dia mukulin aku. Terus emang di Saudi banyak kak pria psikopat?" Jadi yang perlu kita bahas pertama yaitu apa sih itu psikopat? Jadi psikopat itu adalah gangguan kepribadian dengan gejala kurangnya empati dan kebiasaan melanggar peraturan. Nah, itu adalah psikopat. Penyebabnya apa? Jadi bisa dari faktor genetik, dari lingkungan, dari kurangnya harmonis antara orang tua dan anak. Bahkan budaya pun bisa ngebentuk kepribadian seseorang menjadi psikopat. Cirinya apa? Cirinya itu banyak banget nih ya, diantaranya kesulitan menunjukkan rasa sayang, terus sering mengintimidasi orang, terus juga kayak kurang empati gitu, kayak nggak kesian gitu ngelihat orang yang lagi kesusahan, terus juga suka bohong, gampang marah pada hal-hal sepele, terus sering berurusan dengan hukum karena tindakan kriminal dan lain sebagainya. Terus obatnya apa ya? Dia harus ke psikiater untuk psikoterapi. Dan teman-teman masih ingat nggak kasus WNA Arab Saudi yang siram air keras ke tubuh istrinya sampai istrinya meninggal dunia? Kejadiannya di Cianjur. Masih ingat? Nah, itu laki kayaknya psikopat. Jadi pelakunya itu namanya Abdul Latif, warga negara Saudi, umurnya 29 tahun. Nah, sedangkan istrinya namanya Sarah Seha, warga Kabupaten Cianjur, umurnya 21 tahun. Jadi kalau boleh kita bahas lagi, mereka itu sebenarnya sama kayak saya dan Baba Ruby. Nikah siri kalau nggak salah. Tapi ada yang bilang juga mereka itu nikah kontrak. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Dan sangat disayangkan banget. Maksudnya pernikahannya belum diresmiin, udah gitu usia pernikahannya masih sebulan, tapi udah berujung malapetaka yang menyebabkan kematian. Jadi teman-teman, menurut kabar, Sarah Seha ini adalah masih keturunan Arab Saudi. Karena ayahnya itu tentara warga negara Arab Saudi yang nikah sama perempuan asal Indonesia, Erawati, asal Cianjur gitu, yang dulunya adalah TKW di Arab Saudi. Entah pertemuannya gimana antara ayahnya Sarah sama Erawati ini, mamanya. Apakah dulunya emang kerja jadi ART di rumahnya ayahnya Sarah, atau mungkin ketemuan di luar, wallahu alam, di sini nggak ada kejelasan ya gitu. Tapi ya itu, sekali lagi kasus lagi kan, majikan nikah sama ART. Dan hamil punya anak. Jadi ternyata Abdul Latif ini atau si pelaku dulunya tuh tetanggaan sama ayahnya Sarah Seha di Arab Saudi gitu ya. Mungkin dia ngeliat gitu atau mungkin cerita atau gimana, kita nggak tahu. Akhirnya tahu kalau dia itu punya anak gadis. Akhirnya mereka kenal, terus nikah, kemudian memilih tinggal di Cianjur. Terus beritanya si AL ini ngejanjiin si Sarah nih, kalau misalnya lu nikah sama gue bakal ngasih lu villa, gue bakal ngasih lu mobil, gue bakal bukain lu restoran, rumah makan, bisnis. Pokoknya diiming-imingin kemewahan dunia lah supaya dia mau nikah sama si Abdul Latif. Nah akhirnya si Sarah kemakanlah rayuan si Abdul Latif. Mereka nikah. Tapi hari demi hari, bulan berganti bulan, itu rayuan maut berubah. Si AL ini jadi posesif, jadi mengekang si Sarah. Ke warung aja nggak boleh. Ke warung tetangga gitu nggak boleh. Dan akhirnya baru nikah 1 bulan, warga dikagetkan dengan teriakan dari rumah si Sarah itu jam 1.30 atau jam setengah 2. Warga kaget dong, itu teriakan siapa gitu. Dan akhirnya para tetangga ngelihat si Sarah tergeletak di depan teras rumahnya. Dalam keadaan pokoknya aduh ngenes banget. Dan si Sarah langsung dibawa ke RSUD Cianjur. Tapi qadarullah Sarah meninggal jam 20.30 atau setengah 9 malam. Tuh, ya bayangin aja teman-teman, luka bakarnya sampai 99%. Itu berarti kan ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu bayangin aja dari jam setengah 2 pagi sampai jam setengah 9 malam. Itu sih menurut saya si Sarah nih berjuang gitu. Lagi berjuang, dia itu pengen banget hidup, pengen banget selamat. Kalau menurut saya begitu. Pengen ngebuat kesaksian gitu. Tapi kan Allah berkata lain ya Allah.
Ya mungkin kalaupun Sarah masih ada, itu bakal tersiksa juga ya. Namanya juga kan luka habis disiram air keras itu kan, ya Allah. Tapi Sarah udah tenang, udah enak di sana. Ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, amin. Amin ya rabbal alamin. Dengar cerita ini tuh saya, ya Allah. Itu kan kejadian apa ya? November kan 2021. Itu langsung penuh. Mama Ruby, lihat dong ini. Itu pada ngirimin linknya ke saya. Kata saya, ya Allah, ini jawabnya gimana ya? Ya suami kita Saudi juga ya, walaupun nggak sama, semua orang nggak sama gitu ya. Cuman rada teg juga gitu hati, ya Allah. Kenapa orang Saudi gitu ya? Sampai saudara pun pada nge-DM ke saya, pada ketakutan gitu. Nanti kalau Baba Ruby marah ntar begitu lagi gitu. Padahal kan nggak sama, semua orang nggak sama. Jangankan di Arab Saudi, di negara kita juga banyak banget kan orang yang psikopat. Dan alhamdulillah si AL berhasil ditangkap saat mencoba kabur, saat mencoba melarikan diri ke Saudi. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi nggak tahu ya, kan kejadiannya kan setahun yang lalu. Nggak tahu deh, coba deh. Ada nggak update-annya? Dia dipulangin ke Saudi atau tetap di penjara di Indonesia? Gitu. Takutnya kan damai doang gitu. Duit mainnya, takutnya begitu doang gitu. Tapi mudah-mudahan tetap di penjara sih, sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Jadi kalau pemerintah Saudi itu, warga negaranya ada yang berbuat ulah atau berbuat kriminal atau membunuh di negara orang, nah itu pemerintahannya fair. Jadi pemerintah Arab Saudi itu fair, teman-teman. Dia nggak bakal ngebelain warga negaranya yang membuat onar atau kriminal di negara orang. Gitu. Hatta walaupun yang membuat onar itu atau pelakunya itu masih ada keturunan raja atau dari keluarga kerajaan, itu tetap nggak bakal dibelain. Di negara tersebut hukuman mati ya hukuman mati gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi milih pasangan, apalagi lelaki asing, entah itu pria Arab, pria Eropa, pria Asia, itu kudu pinter-pinter milih. Jangan asal milih, jangan asal karena ganteng, jangan asal diiming-imingin uang, jangan asal diiming-imingin nanti kalau udah nikah, jangan teman-teman. Karena masih ada aja yang DM, Mama Ruby enak banget ya nikah sama orang Arab Saudi, apalagi orang Madinah, bisa umroh atau haji kapan aja. Enak banget ya nikah sama orang asing, bisa pulang kampung ke luar negeri, naik pesawat, jalan-jalan. Enak ya nikah sama orang asing, mereka itu sweet, romantis. Hello teman-teman, buka mata, karena semua yang kita jalanin itu nggak seindah apa yang kalian bayangkan. Karena apa? Sama aja. Cobaan rumah tangga ya sama aja, apa sih? Ekonomi, atau mertua, atau cobaan dari ipar, atau cobaan perbedaan pendapat sama suami. Itu kan? Malah menurut saya itu nikah sama orang asing lebih complicated, lebih banyak kesulitan daripada nikah sama orang ya Betawi, Sunda, Betawi, Jawa. Karena nikah sama pria asing itu dokumen belum, terus adaptasi bahasa belum, adaptasi sama mertua belum, terus belum lagi tinggal di rumah mertua dan kita nggak bisa bahasanya sama sekali. Itu kemungkinan yang bakal kalian hadapi tuh nanti kayak begitu gitu. Jadi lebih complicated sih menurut saya. Jadi buang jauh-jauh hayalan tingkat tinggi kalian nikah sama pria asing, nikah sama pria Arab, nikah sama pria bule, nikah sama pria Eropa. Karena mereka sama manusia biasa, ada plus minusnya sama seperti lelaki yang lain. Oh ya, terus ada yang bilang gini, Mama Ruby saya lagi deket nih sama pria Arab, dia itu serius tapi mau ngajakin nikah siri dulu. Gimana kalau misalnya saya nikah siri dulu sama kayak Mama Ruby, itu prosesnya gimana Mama Ruby? Itu ada yang nanya kayak gitu, beberapa orang. Jadi saya tekankan di sini ya teman-teman, nikah siri itu tidak dianjurkan. Dan saya nggak pernah mengajak kalian yang lagi ngejalanin hubungan sama pria Arab, terus nikah siri aja gitu. Saya nggak pernah mengajak demikian teman-teman. Ah nikah siri aja, Mama Ruby juga gitu kok, sekarang fine-fine aja, dia udah punya Ruby, bahagia sama Baba Ruby. Enggak teman-teman, salah pemikiran kayak gitu. Karena kenapa? Karena tiap lelaki itu, tiap orang itu punya sifat, punya karakter, punya pemikiran, itu yang berbeda-beda. Nggak semua lelaki itu sama kayak Baba Ruby. Lah kalau nasib-nasib dapet sama kayak Baba Ruby atau yang lainnya, kalau dapet sama kayak AL atau Abdul Latif, nazubillah kan. Sebenarnya saya pun takut waktu itu saat ngejalanin proses nikah siri. Aduh ini ntar ke depannya gimana gitu. Ini bakal diresmiin apa enggak, ntar dia kabur apa enggak Baba Ruby gitu. Tapi saya terus aja doa. Kita kan nggak ada yang tahu ya nasib orang gitu. Jadi jangan pernah nyamain nasib seseorang sama nasib kita nanti gitu. Itu nggak bakalan sama ya. Syukur-syukur lebih baik
dari Mama Ruby, Baba Ruby gitu. Lah kalau misalnya jadi bikin malapetaka setelah nikah siri itu gimana? Kan jadi saya merasa bersalah banget nantinya gitu ya Allah. Ya karena bagaimanapun nikah siri itu menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Maksud itu rentan mendapatkan hak-haknya sebagai istri, rentan mendapat hak-hak perlindungan dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi pikir lagi 1000 kali kalau mau nikah siri itu, apalagi sama pria asing yang kita nggak tahu asal usulnya. Kalau bisa sih minta resmi aja langsung. Kalau emang dia bener-bener pengen hidup semati sama kita, ya minta, gue pengen nikah langsung, gue nggak mau nikah siri gitu. Jadi pokoknya semoga aja nggak ada kasus lagi seperti si Sarah Sechaa dengan Abdul Latif. Semoga ini yang terakhir, kita nggak denger lagi kasus kayak gini. Semoga semuanya lancar-lancar aja yang nikah sama pria asing ya, walaupun nikah sama pria manapun, insya Allah semoga jadi samawa seumur hidup, amin amin. Oke, jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Ila liqa, ma'assalamah.